Tanggal 15 Juni 2026 menurut gue akan menjadi tanggal yang sangat amat penting buat masyarakat dunia. Khususnya buat kita-kita yang udah terkena dampak dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Ingat Selat Hormuz ya, yang buka tutup udah 3 bulan lebih itu perang terjadi antara Iran, Israel ya, dan juga Amerika. Guess what? Di tanggal 15 ini, akhirnya banyak banget pihak-pihak yang mengabarkan kalau misalkan Iran dan juga Amerika udah setuju membuat perjanjian perdamaian yang akan menghentikan perang secara sepenuhnya. Well, kalau perlu cek, udah banyak juga akun-akun HI ya, atau Hubungan Internasional di Indonesia yang memberitakan ini. Gue lagi sering banget ngeliat TXT dari HI, terus kemudian Big apapun udah ngabarin ini. Dan kalau misalnya lewat media internasional, ini udah diberitain sama NBC News, Al Jazeera, banyak media yang lain, dan bahkan pengaruh dari informasi berhentinya perang dan juga perjanjian perdamaian ini, itu udah dianalisis sama Aiden Financial, yang mana katanya rupiah akan menguat usai AS Iran damai, di mana pasar kini akan kembali menyoroti fiskal Republik Indonesia. Kita bakal bahas fenomena ini secara sepenuhnya. Apakah benar perjanjian perdamaian itu beneran terjadi? Karena udah sering banget kan ya kabar-kabar yang beredar kalau misalkan mereka udah damai, tapi tiba-tiba perang lagi segala macam. Semoga ini beneran perjanjiannya bener-bener terlaksana ya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi perjanjian itu nggak yang tanggal 15. Tapi nanti tanggal 19. Cuman kabarnya ya dan juga mediasinya udah lama terjadi sampai pada akhirnya banyak banget pihak yang akhirnya ngabarin kalau misalnya perjanjiannya benar-benar udah disetujui sama kedua belah pihak, tinggal ditandatangani nanti di tanggal 19 Juni 2026. Kalau misalnya dari Amerika, ini diberitain sama The White House. Dia bilang di Twitternya, "The deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all." Dari Presiden Donald J. Trump ya, ini di media sosialnya dia, The Truth apa gitu, gue lupa ya. Donald Trump bilang, "The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediately removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engine, let the oil flow." Presiden Donald J. Trump. Sementara di pihak lain seperti di Iran ya, udah juga dikabarkan sama banyak banget media-media lokalnya mereka. Salah satunya The Hormuz Letter ya di Twitter, yang mana ini pun berasal dari berita lokal Mer News, di mana Iran says the US has agreed to pay 300 billion US dollar atau 300 miliar dolar in reconstruction funds directly to Iran as part of the deal Pakistan announced, alongside the release of 24 billion in frozen funds with 12 billion released before negotiations even start. This directly contradicts Trump's and Vance's claim that no funds will be transferred to Iran at all. If Trump denies this is true, there never was a deal. If Trump confirms, the US has fully capitulated to Iran demands. Yang menariknya adalah informasi yang diberikan justru dari pihak Iran. Katanya untuk mencapai perjanjian ini, Amerika udah setuju untuk membayar ya 300 miliar US dollar dalam dampak peperangan yang terjadi 3 bulan terakhir ke Iran. Terus kemudian mengembalikan duitnya Iran ya sebanyak 24 miliar US dollar dan juga 12 miliar ya dolar bahkan sebelum perjanjian ini dimulai. Cuman kalau misalnya kita dari klaim dari Trump dan juga Vance, katanya masih belum ada deal yang seperti ini ya. Tapi ini pun udah diklaim sama media lokal dari Iran. Kita nggak tahu mana yang benar, tapi nanti kita bakal lihat ke depannya seperti apa ya. Cuman ya, beberapa mediator lain seperti Sekjen dari UN pun udah mengabarkan ini. Antonio Guterres bilang, "I warmly congratulate the US and Iran for having reached a peace deal that provides for an immediately and permanent ceasefire. The reopening of the Strait of Hormuz as well as the framework for a further negotiation, this represent a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. My deep appreciation goes to Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries for the reconstructive role played in supporting the negotiations that led to a peaceful deal." Ini pun udah banyak banget dikabarkan informasinya sama akun Twitter Break News. Cina sendiri ya melalui akun Break itu udah ngerespon gitu ya, semoga perjanjiannya benar-benar bisa terlaksana gitu ya, kagak ada anomali dari pihak lain tiba-tiba ngerusuh lagi atau tiba-tiba nyerang bagian-bagian negara di Timur Tengah yang pada akhirnya ngebuat ini perjanjian ditunda ya. Sebut saja anomali tersebut Israel misalkan.
Ya, soalnya Israel ini nggak cuman ngebantu nyerang Iran doang, tapi juga di Lebanon ya lagi diserang tuh sama mereka. Bahkan kita semua akan pernah lupa kan kalau misalnya perwakilan Indonesia yang menjadi korban gara-gara serangan dari Israel sendiri. Meskipun lewat media internasional bilang, oh ini nggak ada yang tahu nih siapa yang nyerang gitu, apakah Lebanon atau Israel. Tapi kan kita punya logika gitu ya. Serangannya kan di Lebanon gitu, ngapain Lebanon nyerang Lebanon sendiri gitu loh. But anyway, berita lebih lengkap yang lo bisa lihat dari media internasional seperti Al Jazeera dengan judul US Iran to sign a peace deal on Friday, what we know. Lu bisa cek lewat berita-berita yang lain, tapi di sini gue bakal nge-provide informasinya dari artikel ini. Di mana berdasarkan Al Jazeera staff, Iran and the United States has agreed a memorandum of understanding to end more than 100 days of war, with Tehran saying the agreement includes Lebanon, which has been under intense Israel attacks since March 2. Bayangin, 3 bulan mereka perang men, dan siapa yang expect kalau misalkan Iran bakal bertahan sampai sekarang. Ini bukan masalah kayak kalau lu ngedukung Iran lu sama aja kayak Syiah gitu. Enggak kayak gitu. Iran posisinya bener-bener kejepit banget anjing. Mereka tuh lagi lawan admin bumi, ditambah Israel, ditambah negara-negara teluk ya, yang tiap kali mereka nyerang ke Israel soalnya diintersepsi sama negara-negara kayak Bahrain dan segala macem gitu loh. Tiap kali Amerika nyerang, ngancurin sekolah, ngancurin universitas, mereka langsung respon, gue bakal ladenin lu sampai mati. Anjing. Supreme leadernya udah diganti karena syahid yang sebelumnya si Khamenei ya. Orang-orang ngira ini Iran gak bakal lama lagi nih. Tapi tetap aja sampai sekarang mereka bisa buktikan kalau perjanjian perdamaian bisa terjadi di tanggal 19 Juni. Anjing. Ini strategi perangnya ngeri banget sih. Bahkan dengan fakta kalau misalkan ada kabar yang seperti ini ya, Amerika beneran setuju untuk ganti rugi ya katanya lewat media lokalnya Iran. Dan kalau misalnya ini bener, makin gila lagi sih. Ini secara tidak langsung ya, Amerika mengakui kekalahan dalam peperangan kali ini. Gokil Iran. Anyway, lu mungkin sempet baca berita juga ya kalau misalkan Pertamax kita sangat amat dipengaruhi oleh minyak dunia, dan kabar kalau misalkan Iran dan juga US ini pengen berdamai nanti tanggal 19 Juni itu direspon positif sama harga minyak yang turun. Sekarang di 80 US dollar per barrel. Emang masih belum nyentuh di angka normal ya, ke 75, tapi ya semoga dengan kabar ini Pertamax bisa balik lagi ke harga normal. Let's go. Lebih basah aja dulu coy. Realitanya kita semua tahu gitu loh. Alright, lanjut. Mediated by Pakistan and Qatar, ya ini pihak ketiganya, Pakistan sama Qatar, bukan UN. The deal will be formally signed in the Swiss city of Geneva on Friday. Ya, numpang bangunan aja nih mereka. US President Donald Trump said the Strait of Hormuz, which has been under a de facto Iranian blockade, will open to all shipping on Friday, while Tehran said the US naval blockade on its port will be lifted immediately. Ya, jadi yang menariknya dari perang Iran ini adalah perang informasinya ya. Apalagi kalau misalnya lu lihat di Twitter ya, banyak banget informasi yang bilang kalau Iran tuh selalu aja dikalahkan gitu loh. Tapi kenyataannya masih terus berlanjut sampai sekarang. The war, which triggered a global energy crisis erupted after the US and Israel launched attacks on Iran on February 28 amid talks over Tehran nuclear program. Here is what we know about the US Iran deal, as well as reaction from the parties involved. What did Iran and the US say about the deal? Jadi, the Secretariat of Iran Supreme National Security Council said on Monday, hari Senin, which is itu hari ini, tanggal 15, that the deal the US includes the immediate suspension of hostilities on all fronts. Based on the agreement reached, the war and military operation on all fronts, including Lebanon, will end immediately and permanent as of tonight. And in addition, the naval blockade against Iran will end immediately and complete, it said in a statement. Jadi ini berdasarkan pihak dari Iran, perjanjiannya nggak cuman soal US dan juga negara mereka, tapi bahkan sampai ke Lebanon juga. Remember, Lebanon pun diserang sama Israel. Bahkan ada korbannya juga dari negara kita. The signing of this memorandum of understanding will be officially held on Friday, June 19. Negotiations for a final agreement will be postponed until after the other party has fulfilled its obligation under the Memorandum of Understanding. The Islamic Republic of Iran appreciates the effort of the Islamic Republic of Pakistan and the government of Qatar.
Peace be upon you, God's mercy and blessing. Announcing the Memorandum of Understanding or MOU of US President Trump said the deal will bring peace and security to the whole region. Ini udah kita baca bareng-bareng ya lewat sumbernya. Yes, Vice President J.D. Vance said the newly announced ceasefire could usher in a new era. He credited Trump's diplomacy with Gulf countries and other regional partners for helping bring about the deal. What the president has done is create the real space to transform that region, Vance said in an interview with Fox News, and now hopefully a new era with the Iranians. Vance also reiterated what he described as a central US objective, saying, I think we can safely say with confidence that Iran will never have a nuclear weapon. Ini kocak banget ya. Ini dikomentarin sama banyak banget orang-orang di media sosial. Kenapa? Karena waktu zamannya Barack Obama pun udah ada perjanjian kayak gini. Ya. Iran emang nggak punya senjata nuklir ya. Dan mungkin lu pun bisa ngeliat dari perkembangan perang yang sekarang ya. Apakah Iran nyerang pakai senjata nuklir? Sepertinya tidak gitu. Sekarang koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu, tapi itu pun yang dikomentari sama orang-orang ya. Jadi kalau misalnya dari POV Amerika ya, gak ada tujuannya sama sekali gitu. Mereka asal nyerang doang, terus abis itu ya udah ya, banyak banget orang-orang yang jadi korban gitu loh. Earlier, Kazem Garibabadi, Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, confirmed that an end to military operation was expected soon. According to remarks carried by Iran Tasnim news agency, Garibabadi said an immediate and permanent end to war and military operation on various fronts, including Lebanon. Yeah, he added that negotiation on a final agreement will take place during 60 days. Nah, ini yang paling penting nih. Ini paragraf penting. Contingent on Iran verifying that the US had fulfilled its commitments. The commitments include ending hostilities, lifting the naval blockade, and releasing frozen Iranian assets. Jadi, perjanjian perdamaiannya nanti tanggal 19 Juni dan perjanjian itu ya apakah akan tetap berjalan atau kagak melihat bagaimana kondisi 60 hari ke depan ya, soalnya kan banyak juga tuh army atau pasukannya yang udah dideploy di Selat Hormuz ya. Penyesuaian kondisinya itu dilihat nanti dari 60 hari ke depan. Kalau misalkan emang dua negara itu bisa berkomitmen, maka perjanjian akan terus berlangsung. Tapi kalau misalkan akhirnya ada yang melanggar ya, otomatis itu mereka bakal kembali lagi berperang ya, worst case-nya. Who knows the deal first? Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. What does the deal entail? According to the Iranian news agency Mehr, the draft agreement contains 14 points. It includes a permanent and immediate cessation of hostilities on all fronts, including Lebanon, the complete lifting of the naval blockade within 30 days, a U.S. commitment to withdraw its force from around Iran, and the reopening of Strait of Hormuz. The draft also mentions the suspension of sanctions on oil sales, reaching a final agreement on nuclear issues within 60 days of signing the deal, and release of $24 billion in frozen Iranian assets during the 60-day negotiation periods. Mehr also reported that final negotiation will not begin until half of Iran's frozen assets has been released and restriction affecting the Strait of Hormuz has been lifted. Discussion concerning Iran's missile program and its support for resistant group have been removed from the negotiation agenda, it added. Al Jazeera could not independently confirm the details report by Mehr. Ya, jadi ini masih konfirmasi dari media lokal ya, Mehr, tapi kita sendiri masih menunggu nanti tanggal 19 kayak gimana kesepakatan lengkapnya. Ininya itu mungkin informasi yang bisa gue sampaikan ya terkait perjanjian perdamaian antara Iran dan juga Amerika yang mungkin bakal terjadi tanggal 19 Juni nanti. Kita nggak tahu apakah nanti bakal ada anomali atau kagak gitu ya, tapi it's a good sign karena ini udah direspon sama beberapa angka-angka yang akhir-akhir ini sering banget dilihat sama masyarakat Indonesia, seperti nilai tukar rupiah kita atau ya ini harga minyak dunia yang semakin menurun. Mungkin kedepannya bakal ada narasi lagi tuh kalau misalnya pemerintah berhasil dalam menurunkan harga minyak ya, atau justru nilai rupiah menguat karena bla 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 segala macam ya. Padahal ini ada juga nih efek global yang sangat amat berpengaruh terhadap itu semua. Ya, kita bakal lihat ke depan bakal kayak gimana ya kelanjutannya. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Gue Undur Diri. Bye bye.